Kalau kamu pernah nonton anime berjudul Kimi no Todoke, kamu pasti kenal dengan tokoh utama prianya, yaitu Kazehaya Shota. Nah, dia ini kan digambarkan sebagai orang yang punya karisma. Dia selalu bisa membuat lingkaran besar dimanapun dia berada. Maksudnya, dia bisa menarik orang-orang untuk berteman dengannya. Hal itulah yang membuat tokoh utama wanita, Sawako alias Sadako, menyukainya. Orang seperti Kazehaya ini beneran ada loh. Mereka adalah orang-orang yang punya aura terpancar sehingga membuat siapapun nyaman berinteraksi dengan mereka. Nah, apa kamu juga punya karisma seperti Kazehaya? Atau justru malah merasa seperti nggak terlihat oleh orang lain? Seolah-olah aura atau karismamu itu nggak terpancar dan orang-orang di sekitarmu nggak nyaman berinteraksi dengan kamu. Banyak banget yang merasakan hal yang sama. Di video kali ini kita bakal bahas gimana caranya bikin orang-orang terpesona dengan auramu. Pertama-tama, apa sih sebenarnya aura dan karisma itu? Aura bisa dibilang seperti energi yang kamu pancarkan ke orang lain. Sementara karisma menurut banyak pakar psikologi adalah kemampuan untuk membuat orang merasa tertarik dan nyaman di sekitarmu. Seperti kata Maya Angelou, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Artinya, bagaimana kamu mempengaruhi perasaan orang lain itu kuncinya. Jadi aura dan karisma itu bukan soal penampilan fisik aja guys, tapi juga bagaimana kamu membawa diri dan berinteraksi dengan orang lain. Kabar baiknya itu semua bisa dilatih. Kenapa ya kita merasa nggak punya aura atau karisma? Jawabannya seringkali ada dalam diri kita sendiri. Rasa minder, terlalu fokus pada kekurangan diri, atau bahkan kebiasaan overthinking. Semuanya bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita. Coba cek, apa selama ini kamu sering merasa nggak cukup baik, atau terlalu khawatir sama pendapat orang lain? Kalau iya, jangan khawatir, ini bisa kita atasi bareng-bareng. Now, let's talk about the solution. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya bikin orang terpesona dengan auramu? Nih, aku kasih 5 tips yang bisa kamu coba. Confidence is silent, insecurities are loud. Ini kata Frank Ocean. Mulailah dengan menerima dirimu sendiri apa adanya. Ingat, kamu nggak perlu jadi orang lain untuk menarik perhatian. Meningkatkan kepercayaan diri dimulai dengan menerima diri sendiri. Sadari bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, termasuk dirimu. Kepercayaan diri adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Tetaplah konsisten dan beri dirimu waktu untuk bertumbuh. Perhatikan bahasa tubuhmu. Tersenyum, berdiri dengan tegak, dan jangan lupa kontak mata. Bahasa tubuh yang percaya diri itu bisa bikin orang nyaman dan tertarik denganmu. Banyak orang berpikir kalau karisma itu tentang ngomong terus, padahal mendengarkan dengan penuh perhatian jauh lebih powerful. Ketika kamu benar-benar hadir di percakapan, orang akan merasa dihargai. Mendengarkan orang dengan tulus memiliki banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Seperti membangun hubungan yang lebih kuat, ketulusan dalam mendengarkan membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga bisa mempererat hubungan personal maupun profesional. Mendengarkan dengan tulus juga bisa meningkatkan empati seseorang. Dengan benar-benar memahami sudut pandang orang lain, kita menjadi lebih empati, yang membantu memperbaiki cara kita berinteraksi dan merespon. Dan bisa juga untuk meningkatkan citra diri. Menjadi pendengar yang baik menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme, sehingga orang lain lebih menghargai dan mempercayai kita. Yang ketiga, latih kemampuan berbicara.
Suaramu adalah alat penting untuk memancarkan karisma. Bicaralah dengan jelas, tenang, dan jangan terburu-buru. Kalau bingung, coba latihan di depan cermin. Pastikan suaramu jelas dan enak didengar. Cara kamu bicara juga penting. Jangan terkesan negatif seperti menyepelekan atau merendahkan lawan bicara. Dan jangan juga selalu merendahkan diri sendiri. Latih berbicara di depan cermin untuk memperhatikan ekspresi dan intonasi. Rekam dirimu berbicara dan dengarkan kembali untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, praktikkan berbicara di depan orang-orang terdekat untuk membangun rasa percaya diri. Fokus pada pernapasan saat berbicara, karena napas yang mengatur membantu menenangkan diri dan menjaga tempo berbicara. Yang keempat, pancarkan energi positif. Orang yang karismatik biasanya punya energi positif yang menular. Fokuslah pada hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, dan itu akan membuat auramu terpancar dari dirimu. Memancarkan energi positif pada lawan bicara dimulai dari sikap tulus dan perhatian. Berikan senyuman hangat, jaga kontak mata, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan kata-kata yang mendukung dan nada suara yang ramah. Hindari menghakimi dan tunjukkan empati terhadap apa yang mereka rasakan. Untuk menciptakan energi positif dalam diri, mulailah dengan mensyukuri hal-hal kecil setiap hari. Kelola pikiran negatif dengan menggantinya dengan afirmasi positif. Jaga keseimbangan tubuh dan pikiran melalui olahraga, tidur yang cukup, dan waktu untuk diri sendiri. Lingkupi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan inspiratif. Ketika kamu merasa damai dan percaya diri, energi positif itu akan terpancar secara alami, menginspirasi orang lain di sekitarmu. Istilahnya sekarang positive vibe banget gitu loh. Seperti yang pernah dikatakan Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. Jadi kalau kamu merasa kurang karismatik, mungkin kamu cuma perlu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya dari 5 tips tadi mana yang menurutmu paling kamu butuhkan. Coba tulis di kolom komentar ya. Aku juga pengen tahu pengalamanmu tentang aura dan karisma. Yuk kita diskusi bareng-bareng. Ingat, punya aura yang memikat itu bukan soal siapa kamu saat ini. Latihan kecil setiap hari bisa membuat perubahan besar. Jadi mulai sekarang, percaya diri dan pancarkan auramu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.